Duel ponakan dan pamannya kembali berlanjut di Jujutsu Kaisen. Setelah Sukuna mendapatkan Black Flash demi Black Flash, semuanya mengira kalau dia akan ada di atas angin. Tapi saat itulah Yuji balik memberondonginya dengan Black Flash juga. Nah, Sukuna sendiri kelihatannya belum bisa menyembuhkan organ tubuhnya. Berkat pukulan pengguncang jiwa Yuji, output energi kutukannya jadi terus melemah. Jadi disinilah kita mengira kalau Sukuna bakal memakai senjata yang udah dia sembunyikan selama ini seperti Fuga buat keluar dari tekanan. Tapi ternyata Sukuna punya lebih dari itu. Di chapter terbaru inilah kita akan melihat gimana sang Raja Kutukan kembali keluar dari situasi genting. Kita juga akhirnya mendapat penjelasan soal latihan apa yang dilakukan oleh para penyihir termasuk Yuji sehingga bisa mendapat berbagai power up. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan chapter 258. Chapter dimulai dengan penjelasan situasi yang terjadi pada Sukuna, terutama setelah mendaratkan Black Flash. Di sini, narator membandingkan situasinya dengan Gojo. Jadi saat Gojo mendaratkan 2 Black Flash ke Sukuna, dia juga masuk ke kondisi terbangkit atau awakening. Saat itulah, Gojo menyusun jalur khusus di otaknya guna memakai teknik kutukan pembalik. Dengan menyebar beban penggunaan ke seluruh komponen di otaknya, Gojo berhasil memulihkan output teknik pembaliknya. Dengan begitulah, dia bisa memulihkan anggota tubuhnya meski otaknya sempat terluka. Hal ini jugalah yang harusnya bisa dilakukan oleh Sukuna. Setelah menerapkan 4 kali Black Flash, Sukuna juga harusnya bisa memulihkan output teknik pembaliknya. Dengan begitu, dia pun tinggal memulihkan anggota tubuhnya dan menghabisi para penyihir. Tapi semua itu gak terjadi berkat serangan Yuji. Berkat Black Flash Yuji yang mendarat 7 kali ke Sukuna, batas koneksi antara jiwa Sukuna dan jiwa Megumi jadi ikut terserang. Alhasil, Sukuna jadi nggak punya kesempatan buat memulihkan output teknik pembaliknya. Tapi semua ini ternyata nggak bikin sang Raja Kutukan hilang akal. Disinilah sebuah malapetaka kembali menghantui para penyihir di Shinjuku. Jadi awalnya kita diperlihatkan Miguel dan Larue yang merasa lega karena berhasil lolos dari Sukuna. Setelah ikut berkontribusi, mereka yakin kalau Sukuna kini telah terpojok. Sampai tiba-tiba, Miguel dikejutkan dengan munculnya aura energi kutukan yang amat besar di area pertarungan. Yap, disitulah Sukuna mulai comeback-nya. Secara mengejutkan, Sukuna memakai perluasan domain, Malevolent Shrine atau kuil kedengkian. Ternyata, setelah mendapatkan 4 Black Flash dan masuk ke kondisi terbangkit, Sukuna berhasil mengembalikan fungsi perluasan domainnya. Jadi setelah masuk ke fase awakening, Sukuna sanggup mencari cara melewati kerusakan di otaknya karena Unlimited Void dan bisa kembali memakai perluasan domain. Tapi di kondisi di mana output energi kutukannya melemah, domain yang Sukuna lepaskan harusnya bakal jauh lebih lemah. Karena itulah, dengan memakai berbagai sumpah terikat, Sukuna sanggup memakai perluasan domainnya tanpa mengurangi kekuatan outputnya. Saat itulah, daerah di sekitar Sukuna dibuat hancur lebur oleh domainnya. Tebasan demi tebasan memporak-porandakan segala objek yang ada di area. Jadi gimana dengan nasib Yuji dan kawan-kawan? Disinilah kita mendapat flashback akan strategi mereka mengcounter domain Sukuna. Jadi sebelum pertarungan melawan Sukuna terjadi, para penyihir udah menyiapkan latihan yang harus mereka lakukan di 1 bulan itu. Awalnya, Hakari menyebut kalau simbol domain dan teknik pembalik bakal jadi amunisi krusial buat mereka. Karena kita tahu, dengan simbol domain, penyihir bisa berlindung dari domain tanpa barrier Sukuna. Sementara teknik pembalik jelas bakal berguna mengingat serangan-serangan Sukuna bisa datang secara brutal. Meski begitu, mempelajari keduanya bukanlah perkara mudah. Buat simbol domain, para penyihir mungkin bisa mempelajarinya, kecuali Maki yang gak punya energi kutukan.
Tapi buat teknik pembalik, bakal ada beban yang berat karena besarnya energi kutukan yang harus dikerahkan. Tapi disinilah Choso mengusulkan Yuji sebagai sosok yang bisa mempelajarinya. Jadi awalnya, Choso bertanya ke Yuta, Hakari, dan Shoko gimana mereka mengembalikan darah yang hilang saat memakai teknik pembalik. Baik Hakari dan Yuta menjawab nggak tahu. Ini karena Hakari memakai teknik pembaliknya secara otomatis. Sementara Yuta menyebut kalau dia melakukannya secara insting. Hingga akhirnya, Shoko menjelaskan kalau dia sanggup mengubah energi kutukannya menjadi darah. Dan fakta inilah yang menjadikan teknik pembalik butuh energi yang amat besar. Dan mendengar hal ini, Choso pun menjelaskan kalau Yuji kemungkinan juga bisa melakukan hal serupa. Ini karena sebagai janin kutukan Dead Painting, Choso sendiri sanggup mengubah energi kutukannya menjadi darah. Dan setelah makan adik-adiknya, Yuji pun harusnya udah mewarisi atribut Choso itu beserta tekniknya yaitu manipulasi darah. Intinya adalah berkat Yuji dan Choso yang punya tubuh berbeda, keduanya nggak akan diberatkan dengan besarnya pemakaian energi kutukan dalam teknik pembalik. Karena dari awal, tubuh mereka bisa otomatis mengubah energi kutukan menjadi darah. Dari sinilah, Yuji pun rencananya akan dilatih buat memakai teknik pembalik. Karena itu, Choso minta Yuji dipasangkan dengan penyihir yang bisa melakukan teknik itu dalam latihan mereka nanti. Latihan yang disebut dengan metode pertukaran tubuh. Yap, disinilah kita mendapat penjelasan kalau ternyata pertukaran tubuh yang sempat diperlihatkan pada Yuji dan Kusakabe adalah bagian dari rencana para penyihir. Dan yang jadi kunci latihan ini adalah teknik Ui-Ui. Jadi ternyata, selain bisa memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain, Ui-Ui juga sanggup memindahkan jiwa mereka. Disinilah Ui-Ui menjelaskan kalau di dalam tubuh manusia terdapat sebuah kotak yang berisi jiwa mereka. Dan setelah mendapat izin dari pemiliknya, Ui-Ui pun sanggup memindahkan isi kotak tersebut dalam artian jiwanya dan menukarkannya. Mendengar penjelasan ini, Yuji sempat merasa ganjil. Pasalnya, menurut teknik Mahito, saat bentuk jiwa seseorang diubah, bentuk tubuh mereka juga akan ikut berubah. Tapi Ui menambahkan kalau tekniknya gak memaksanya buat membuka kotak yang berisi jiwa itu, buat memindahkannya. Jadi hanya dengan menukarkan kotaknya, jiwa seseorang akan ikut tertukar tanpa disadari oleh orang lain. Itulah kehebatan teknik Ui. Dan dari penjelasan inilah, teori kalau Yuji punya teknik perpindah tubuh atau jiwa bisa dibilang terbantahkan. Nah, selain punya tubuh yang berbeda karena makan janin kutukan Dead Painting, tubuh Yuji juga menyimpan potensi perkembangan yang terbilang pesat. Pasalnya, berkat Sukuna yang pernah bertarung dan memakai jujutsu tingkat tinggi di tubuh Yuji itu pun jadi ikut bisa beradaptasi. Layaknya tubuh seorang atlet yang akan mengingat suatu gerakan setelah dilatih berkali-kali, tubuh Yuji saat ini adalah tubuh yang telah mengingat jujutsu seorang penyihir tingkat spesial. Karena itulah, kecepatan Yuji dalam belajar segala teknik jujutsu terbilang cepat. Nah, guna mengeluarkan potensi Yuji itu, dia pun akan dilatih dengan metode pertukaran tubuh. Pertama dengan Kusakabe, Yuji akan dilatih pengendalian energi kutukan serta dasar-dasar teknik barrier. Sebagai ahlinya Simple Domain, Kusakabe akan melatih Yuji menguasai teknik tersebut. Mai juga menyebut kalau mereka udah melakukan sesuatu agar Simple Domain bisa diajarkan ke orang di luar perguruan Shinkage. Selain itu, karena waktu latihan yang terbilang terbatas yaitu 1 bulan, Ui membatasi tiap penyihir hanya bisa bertukar tubuh dengan 2 orang. Jadi tiap-tiap dari mereka harus benar-benar memilih partner yang sesuai guna meningkatkan kemampuan mereka. Itulah flashback yang secara garis besar menjelaskan kenapa Yuji dan penyihir lain bisa mendapat berbagai power up. Jadi mungkin inilah yang dimaksud oleh Yuta dengan mereka memakai cheat. Kembali ke pertarungan, kita pun langsung diperlihatkan gimana Yuji memakai Simple Domain-nya. Bisa kita lihat, dengan teknik itulah Yuji sanggup berlindung dari segala tebasan-tebasan Sukuna.
Nah, domain yang dilepas oleh Sukuna sendiri ternyata adalah domain gak sempurna. Inilah kenapa bentuk kuil yang muncul di belakangnya terbilang berantakan. Dan Yuji yang menyadari hal itu, yakin kalau domain Sukuna ini pasti punya kelemahan. Karena itulah, yang perlu dia lakukan adalah bertahan dari tebasan-tebasan yang datang dengan simple domain. Meski begitu, domain yang dilepas oleh Sukuna tetaplah domain tanpa barrier. Sukuna memilih cara sulit ini demi bisa menyerang Maki yang gak punya energi kutukan. Karena dengan domain tingkat tinggi itulah, jangkauan serangannya bisa lebih luas dan tetap punya fitur serangan pasti kena. Sebaliknya, kalau Sukuna beralih ke domain berbarier yang biasa, meski bebannya lebih ringan, Maki bisa aja lolos dan mengirim serangan kejutan lagi. Karena itulah, di kondisi Sukuna yang udah melemah ini, dia hanya bisa memakai domain tanpa bariernya selama 99 detik. Selama itulah, para penyihir terus dihujani dengan tebasan demi tebasan domain Sukuna. Dan berkat simbol domain yang udah mereka kuasai, Yuji, Choso, dan Ino berhasil melindungi diri. Sementara Maki terlihat dibantu oleh Miwa yang bisa memakai simple domain. Sampai tiba-tiba, simbol domain Yuji berhasil ditembus. Dan saat itulah, hujan tebasan mendarat langsung ke tubuhnya. Alhasil, kaki kirinya pun dibuat terpotong. Masih begitu tanpa ragu, Yuji langsung bisa bangkit dan secara instan memulihkan kakinya. Bahkan saat itulah, dia menyadari kalau hujan tebasan Sukuna telah berhenti. Artinya, dia yakin kalau para penyihir berhasil bertahan. Tapi kenyataannya nggak semanis itu. Disinilah, Sukuna akhirnya mengeluarkan senjata yang udah kita tunggu-tunggu. Di balik kedua telapaknya, kobaran api yang bersiap buat bakar segalanya telah menyala. Kami no Fuga, yang bisa berarti tungku dibuka. Itulah nama teknik api Sang Raja Kutukan. Disinilah sebuah malapetaka mengintai Yuji dan kawan-kawan. Itu dia chapter 258 Jujutsu Kaisen. Di chapter ini, kita kembali ditunjukkan akan gimana Sukuna bisa keluar dari tekanan. Meski telah dilemahkan output energi kutukannya oleh Yuji, Sukuna yang merasa udah terpojok terpaksa memakai sumpah terikat. Dengan begitulah, dia pun bisa kembali memakai perluasan domain dengan output yang gak melemah. Tapi domain yang dibakanya kali ini disebut gak sempurna dan hanya berdurasi 99 detik. Ini menunjukkan kalau Sukuna udah amat kepepet dan gak benar-benar kembali sehat walafiat. Jadi 7 Black Flash yang dihujamkan Yuji padanya tetaplah berpengaruh. Yap, di sini dikonfirmasi kalau Yuji hanya mendapatkan 7 dan bukan 8 Black Flash. Artinya, salah satu Black Flash yang kita lihat di chapter lalu adalah milik Sukuna. Nah, pengorbanan yang Sukuna buat pada sumpah terikatnya mungkin belum dijelaskan lebih jauh. Jadi selain hanya bisa memakai domainnya selama 99 detik, Sukuna harusnya punya pengorbanan lain dalam sumpah terikatnya. Jadi bisa aja ini jadi celah yang bakal dimanfaatkan oleh Yuji dan kawan-kawan nantinya. Sementara itu di akhir chapter, Sukuna pun akhirnya memperlihatkan lagi teknik apinya. Jadi di chapter depan, kita mungkin bakal melihat lebih jauh soal penjelasan teknik tersebut. Tapi di sini, kita bakal bahas sedikit soal pertanyaan yang mungkin terbesit saat pertama kali melihat Fuga. Apakah teknik api ini masihlah bagian dari teknik kuil Sang Raja Kutukan? Jadi, kalau kita melihat nama teknik Sukuna, kata Mizushi atau kuil seakan nggak mewakili bentuk teknik serangan Sukuna yang dominan menebas dan memotong. Karena itulah, muncul teori yang menyebut kalau serangan api dan tebasan Sukuna adalah dua variasi dari satu teknik yang sama, yaitu kuil. Jadi, kanji yang dipakai di kata kuil atau Mizushi dulunya dipakai buat merujuk ke tempat penyimpanan peralatan dapur atau memasak. Dan kalau teknik Sukuna memanglah merujuk ke tempat penyimpanan itu, semuanya jadi cukup masuk akal. Pasalnya, pisau dan api adalah bagian dari instrumen buat memasak. Dan ini
makin diperkuat dengan nama serangan apinya sendiri yang bisa berarti tungku menyala. Sebagai chef, Sukuna bak sedang menyalakan kompornya. Terlebih, Sukuna juga selama ini sering menyebut kata-kata yang ada kaitannya dengan kuliner. Dari mulai dia yang suka makan, menyebut lawannya sebagai hidangan, sampai mengancam Gojo akan menyisiknya bagaikan ikan. Jadi apakah teknik Sukuna ini memanglah berhubungan dengan alat-alat masak? Dan selain pisau dan apinya, Sukuna mungkin juga punya lebih banyak variasi lagi. Sebaliknya, kemungkinan kalau serangan api Sukuna adalah teknik yang berbeda juga nggak mustahil. Sebelumnya, Kenjaku pernah bilang kalau seorang penyihir bisa punya sampai 4 teknik kutukan. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau sang Raja Kutukan emang punya lebih dari 1 teknik. Dan kalau ini benar adanya, counter buat Sukuna mungkin akan jadi lebih rumit. Jadi, sebagai sosok yang juga punya teknik yang sama dengan Sukuna, peluang Yuji buat menandinginya terbuka lebar. Apalagi di chapter ini, kita jelaskan kalau Yuji telah berlatih dengan 2 orang buat mengeluarkan potensinya. Kusakabe melatih dasar teknik barrier, sementara yang satunya kita nggak dijelaskan. Tapi dari dialah, mungkin Yuji belajar teknik pembalik. Jadi bisa aja Yuta atau malah Gojo. Tapi selain 2 teknik itu, gimana kalau ternyata Yuji juga diajari teknik yang lebih kompleks lain seperti perluasan domain. Jadi setelah belajar teknik barrier yang juga jadi pondasi sebuah domain, Yuji juga mungkin telah dilatih penggunaan perluasan domain itu sendiri. Entah mungkin dari teknik manipulasi darahnya. Dan kalau Yuji bisa menguasainya dengan kondisi dia pasca Black Flash, nggak menutup kemungkinan kalau domain dari teknik kuil mungkin juga bisa ikut dilepaskan. Tapi buat membawa Yuji sampai ke titik itu, gue merasa dibutuhkan kondisi khusus atau pemicu tertentu. Jadi buat sekarang kemungkinannya masih kecil. Pasalnya, ada juga kemungkinan kalau serangan api Sukuna ini justru akan memakan korban. Selain domain dan fitur pasti kena Sukuna yang masih aktif, radius serangan api Sukuna juga terbilang amat luas. Jadi apakah seorang akan jadi korban demi melindungi yang lainnya? Ataukah muncul sosok yang bakal jadi penyelamat mereka? Yang jelas serangan api ini bakal jadi titik balik buat pertarungan akhir ini. Karena kalau Sukuna gagal menghabisi para penyihir, bisa jadi dialah yang dalam masalah besar. Setelah memakai domain, Sukuna akan masuk ke kondisi nggak bisa memakai teknik kutukannya. Dan selain energi kutukannya yang udah melemah, dia juga masih punya sumpah terikat yang bisa aja membawanya petaka. Intinya, saling balik kembali kedudukan masihlah bisa terjadi. Jadi mari, nantikan perkembangan yang udah disiapkan Gege Akutami ke depannya. Oke, segini aja pembahasan Jujutsu Kaisen dari Reko Manga kali ini. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.